Halo, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Dan kali ini ada dua laga yang akan saya bahas, yaitu tentang Granada versus Molde dan juga Olympiakos versus Arsenal. Kita terlebih dahulu membahas tentang Granada versus Molde ya. Granada ini adalah tim dari La Liga. Perwakilan dari La Liga ini cukup bagus ya, berhasil mengalahkan Napoli di laga sebelumnya dengan skor agregat juga cukup bagus, yaitu kemarin mengalahkan 2-0. Kita lihat dari skema pemain Granada sendiri ketika mengalahkan Napoli ya, dengan formasi 4-2-3-1 dan mengandalkan J Molina di posisi depan dan ada Kennedy di posisi sayap kiri. Kita tahu ya, Kennedy adalah salah satu pemain yang punya pengalaman bagus, dimana dia pernah bersinar bersama Chelsea. Dan ada juga di sini di lini tengah ada Gonalons ini termasuk pemain bagus juga. Vallejo juga termasuk pemain bertahan yang bagus. Skuad Granada cukup bagus ya di musim ini. Ada beberapa pemain yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan di skuad individunya. Tidak heran jika ketika itu bisa mengalahkan Napoli yang notabene merupakan tim yang bagus dan berisikan pemain-pemain bintang ya. Ada ketika itu memang tidak begitu mengandalkan pemain-pemain ini ya. Ada Osimhen di lini depan ya. Osimhen ini menurut saya kurang begitu bagus di Napoli dan butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa menjadi striker yang bagus di Napoli. Kita balik lagi ya untuk Granada ini. Laga yang akan digelar pada 12 Maret 2021 ini tidak pernah bertemu sebelumnya ya kedua tim ini, dimana di laga persahabatan pun juga tidak pernah bertemu. Tapi kita lihat ya, Granada di 5 laga terakhirnya di kandang sendiri menang 2 kali dan kalah 2 kali. Kalahnya juga ketika menghadapi Atletico Madrid dan Barcelona, dan menang dari Napoli dan LC. Kita beralih ke Molde ya. Molde di 5 laga tandangnya juga sama, 2 kemenangan, 1 kali lose dan 1 kali draw. Dan ketika menang juga mengejutkan ketika dari Oud Greenland ya, mendapatkan kemenangan 1-4. Dan ketika menghadapi Hoffenheim menang 2-0. Ketika menghadapi Hoffenheim di Europa League sendiri juga merupakan sebuah kejutan ya. Meskipun Molde sebenarnya sudah sering ada di pentas-pentas Eropa, bahkan beberapa musim belakangan ini Molde juga sering ada di Liga Champion. Erik Ulan Anderson ya, striker yang sangat bagus ya, pemain sisi sayap kiri, dan saya yakin ini pasti di musim depan di bursa transfer ini pasti akan menjadi pemain yang sangat dicari oleh tim-tim elit ya, pasti akan dibeli. Dan cukup bagus meskipun terus bertahan ketika menghadapi Hoffenheim, perbandingan 71% banding 29%, tapi Molde bisa meresatkan 2 gol. Itu artinya ketika memiliki celah, Molde adalah tipikal tim yang bisa segera memanfaatkan celah itu dan melesatkan gol. Itu artinya Granada harus berhati-hati, dan bisa jadi laga ini akan dimenangkan oleh Molde menurut saya, mungkin dengan skor 0-2 atau 0-1. Next di laga yang berikutnya ya, ada laga antara Olympiakos versus Arsenal. Laga yang akan digelar 12 Maret 2021 pukul 03.00 dini hari antara Olympiakos versus Arsenal. Kita lihat dari head to head 5 laga terakhir yang dimainkan oleh tim di pertemuan terakhir ini ya. Olympiakos lebih unggul daripada Arsenal ya, dimana pertemuan paling terakhir adalah 28 Februari 2020. Olympiakos menang 1-0, dan sebelumnya juga Arsenal 1-0. Kemenangan besar belum pernah terjadi, hanya ketika Desember tahun 2015 ya, dimana Arsenal menang 3-0 setelah sebelumnya kalah 3-2 di Liga Champion. Waktu itu adalah pentas di Liga Champion. Dan kita lihat di 5 laga terakhir yang dimainkan oleh Olympiakos di kandang ya, baru menang dari Lamia dengan skor 3-0. Dan
seri dari Aris Thessaloniki menghadapi PSV Eindhoven ya. Di Europa League kemarin Olympiakos berhasil menumbangkan, kita lihat dari skema permainan yang dimainkan Olympiakos ketika menghadapi PSV Eindhoven. Andreas Bokhalakalis dan juga Yosef El Arabi ya. Yosef El Arabi ini adalah salah satu pemain bertalenta dan memiliki pengalaman yang cukup bagus. Dan ini adalah back Arsenal yang sudah kembali ke Olympiakos, Papasator. Ini adalah bisa jadi ini ketika menghadapi Arsenal ini seperti menghadapi pemain bertahannya sendiri, dan saya yakin Olympiakos lebih mengerti sisi lini serang Arsenal ketika ada mantan pemain Arsenal yang ada di sini. Valbuena juga merupakan salah satu pemain sayap kanan yang bagus. Pelatih P. Martins mengandalkan skema 4-3-3 ketika menghadapi PSV Eindhoven dan berhasil membawa kemenangan 4-0 dan melanjutkan ke babak selanjutnya. Kita lihat ya, jadi 3-1 untuk Olympiakos di laga kandangnya sendiri. Dia menang 3 kali dan 1 kali draw. Kita beralih ke Arsenal. Arsenal baru saja mendapatkan hasil seri ketika menghadapi Burnley di tandang ya, 1-1. Coba kita lihat dari skemanya terlebih dahulu ya. Oh ya, Arsenal untuk lanjut ke pentas Europa League ini juga kemarin mengalahkan Benfica ya, berhasil mengalahkan. Tapi saya ingin membahas kayaknya lebih menarik membahas tentang pertandingan Burnley versus Arsenal ya. Chris Wood menjadi penyama kedudukan, sedangkan Emerick Aubameyang menghasilkan gol di menit-menit awal. Kita lihat skema pemainnya ya. Pelatih Mikel Arteta mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan adanya Martin Odegaard di attacking midfielder dan sebagai second striker mungkin. Willian, menurut saya Willian itu sudah terlalu kurang bisa diandalkan untuk speed ya. Lebih baik Arsenal musim depan membeli seorang pemain sayap yang bisa berlari kencang ya, daripada mengandalkan beberapa pemain yang sudah usianya jauh ya. Dan dari 5 laga tandang terakhir yang dimainkan Arsenal ada menang 1 kali, 2 kali draw dan 1 kali kalah. Itu artinya Arsenal berkemungkinan mendapatkan kekalahan ini ketika menghadapi Olympiakos. Dan sepertinya mungkin laga ini saya prediksikan akan dimenangkan oleh Olympiakos ya, mungkin dengan skor 1-0. Itu dia untuk prediksi hari ini, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah melihat video ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih.